yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus kami sembah, Yesus kami muliakan. Bersama dengan bangsa Indonesia, bersama dengan penduduk kota Lembang, Yesus ditinggikan. Bersama dengan segala yang bernafas, bersama dengan umat Tuhan di bangsa-bangsa, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Yo ribalarama haralarabase. Genapilah firman-Mu Tuhan. Ketika Kau ditinggikan dari muka bumi, Engkau akan menarik segala bangsa datang kepada Engkau. Yuralarabase, yuralarabase, yuralarabase kiro. Haleluya. Lawatlah kami Tuhan, curahkan Roh-Mu, baptis kami dengan Roh-Mu, banjiri kami dengan Roh-Mu. Yaralaramane, Yoroshek yaralaramane. Oh Jesus, Yorabaladabashek yaralarama, Harabalatakaralaya. Tenggelamkan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, banjiri kami dengan kebenaran firman-Mu. Yaralaramane. Bersihkan kami dengan firman-Mu, selimuti kami dengan Roh-Mu. Hirabalarabase, yuralaramanare. Oh Jesus, yurabalase. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya batin kami semakin mencintai Yesus, semakin kagum akan Engkau lebih dalam lagi, dan menganggap dunia ini adalah sampah. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, pandang wajahnya, ku kagum hormat. Kami semakin jatuh cinta dengan Engkau. You are so gentle. Engkau ajaib, penasihat ajaib,
Bapa yang kekal, Raja damai. Oh Shehara balade, puji ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, akan Yesus, akan Yesus, ku kagum akan Yesus, Yesus, ku kagum akan Yesus. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Dia. Berikan kemuliaan. Dia layak menerima semuanya. Dia layak. Dia layak disembah. Layak menerima kemuliaan. Sebab Dia sudah menebus bangsa Indonesia. Menebus kota Lembang. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali dipilih oleh Allah yang besar, dipilih oleh Allah yang dahsyat. Syekiara doa hamba-Mu pada pagi hari ini, semuanya kami dalam ibadah pagi hari ini berjumpa dengan Engkau, melihat Engkau, mengalami Engkau, menikmati realita kehadiran Tuhan. Supaya pulang dari tempat ini kami membawa hadirat Allah untuk keluarga kami, teman-teman kami, teman bisnis kami, teman sekerja kami. Mereka mengalami Tuhan yang hidup. Sebab aliran-aliran air hidup dalam diri kami itu akan menjamah mereka, akan mengubah mereka. Dan pagi hari ini Tuhan perbesar kapasitas kami Tuhan, supaya air sungai itu tidak hanya semata kaki Tuhan, tidak hanya selutut tapi sepinggang, seleher, buat kami berenang. Sehingga dunia tidak lagi melihat diri kami dan masa lalu kami, tapi mereka melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami juga buat rekan berdoa buat rekan-rekan di Zoom. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Juga jemaat yang tidak bisa hadir, apapun yang mereka alami, kami doa mereka mengalami mukjizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang memiliki persoalan Tuhan merdekakan mereka. Sebab kami percaya di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kami berdoa buat orang-orang di seluruh kota Lembang, lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Secara khusus orang-orang di tempat ibadah ini, lawatlah mereka. Sebab pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Akan mengalir keluar, menghadirkan hadirat Allah. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran daripada Roh Kudus itu menjamah mereka. Doa kami satu kali kelak mereka boleh menyembah Allah yang hidup. Mereka percaya kepada Allah yang hidup. Karena kami percaya ada banyak kegoncangan-kegoncangan di mana-mana, supaya mereka datang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur sebab kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Mari kita berikan sorak-sorai. Kemuliaan hormat kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi.
Terpujilah namamu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Mari kita kata bersama-sama. Amin. Tetap bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Nanti di sorga, saya mau kasih tahu, nggak ada air mata lagi, nggak usah cari makanan lagi, disediain, betul nggak? Jadi Alkitab katakan siang malam 24 jam itu muji menyembah Tuhan. Haleluya. Paham nggak? Nah jadi saudara harus belajar di tempat ini supaya nanti ke sorga nggak kagok begitu loh. Betul nggak? Nanti kalau disuruh, wah tepuk tangan, wow gitu ya. Kalau saya nggak biasa kayak gitu. Kembali ke bumi, repot. Aku takut pintu sudah ditutup, betul nggak? Haleluya. Belajarnya di sini, betul nggak? Haleluya, betul nggak? Makanya kalau saya ngajak tepuk tangan, silakan. Karena itu kebenaran. Itu bukan keinginan saya. Itu bukan diri saya. Tapi saya mau ajar firman Tuhan, betul nggak? Orang dunia aja ikut nonton U17 rebus kampung-kampung. Betul nggak? Coldplay aja orang rebus kampung-kampung. Betul. Lah kita ketemu dengan Tuhan Yesus kok nggak rebus kampung-kampung gitu saudara. Betul nggak? Berarti mereka cinta Coldplay itu lebih dalam, betul nggak saudara? 80.000 orang saudara. Betul nggak? Saya U17 gila bener ke stadion di Surabaya. Disuruh dikejar sama orang saudara. Karena kenapa? Ada U17. Nah kita nggak ada U17, nggak ada Coldplay. Tapi Yesus Raja segala raja. Masa nggak lebih keren lagi? Nah bicara soal cinta, betul nggak? Kalau mereka cinta Coldplay datang, betul nggak? Kalau mereka cinta U17 datang. Kalau kita Yesus lebih gila lagi dong, betul nggak? Mari beri sorak-sorak, haleluya. Wow. Amin. Silakan duduk kembali. Makanya jangan nyanyi lagu Aku Tak Biasa. Ubah lagunya ya, aku biasa. Haleluya. Setuju dengan saya? Ya kita harus begini, betul nggak? Kita harus meresponi pekerjaan Tuhan. Iya betul. Karena saudaraku sekalian, orang yang pasif gak dapat apa-apa. Ya, itu ada seorang perempuan Samaria, seorang perempuan sekitar 12 tahun. Dia dengar nama Yesus. Sebelumnya dia sudah berobat kemana-mana supaya sakitnya sembuh. Tapi Alkitab katakan dia tidak berhasil. Satu ketika dia dengar nama Yesus. Dan tiba-tiba Yesus datang ke kota dia dan kemudian orang berkerumun ketemu dengan Yesus. Dan dia sakit perdarahan. Dan dia ingin sekali ketemu dengan Yesus. Cuma pasti akan sulit ya. Karena misalnya ada konser musik atau konser apa puluhan ribu. Sementara dia punya sakit perdarahan kayak gak mungkin dia, betul gak? Paham gak? Setuju dengan saya? Tapi dia punya iman, dia punya pikiran. Dia punya pikiran, asal ku jamah saja jubah Yesus, pagi itu sembuh. Tapi persoalannya menjamahnya nggak mudah ya, karena kerumunan orang banyak. Tapi imannya itu oke banget. Dia bilang asal ku jamah jubah dia, pasti aku sembuh. Ya, terus kemudian dia di dalam kerumunan orang banyak, dia terus asal ku jamah saja jubah Yesus aku sembuh. Asal ku jamah saja, asal ku jamah pasti aku sembuh. Dia terus mengatakan itu, tapi dia tidak pasif. Nah kegagalan banyak anak Tuhan, dia tahu firman tapi pasif. Haleluya, iman itu harus aktif. Perkatakan dan bertindak, setuju dengan saya? Oke? Terus kemudian dia bilang berkali-kali, terus dia jamah jubah Yesus. Saya mau kasih tahu, kalau dia jamah tubuh Yesus, pasti Yesus terasa. Betul. Tapi yang dijamah itu jubah pasti nggak kerasa, betul nggak? Apalagi itu kalau gombrang gitu ya. Nggak mungkin. Kalau ketat sih pasti, kalau baju Yesus ketat pasti kena ke tubuhnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menjamah aku. Siapa itu orangnya? Ternyata seorang perempuan yang 12 tahun sakit perdarahan. Dan tiba-tiba Alkitab katakan perdarahannya berhenti. Itu ada kata-kata bagus, keren. Yuk kita buka ya. Mau dibuka? Lukas pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima ayat 30. Ya, Markus, saya mau share ini sebenarnya, ini yang saya mau share supaya kita ngalami ya. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-30. Markus pasal yang kelima ya. Pasal yang kelima ayat 30. Yuk kita baca sama-sama ya. Markus pasal yang kelima ayat 30.
Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya, di ayat itu ayat yang ke-30. Sekarang kita lihat terus sekalian, ya, ayat 30 saya baca kembali. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada, ini kayak main kungfu aja, biru, coklat, merah, betul ya, gitu ya. Alkitab katakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar. Itu kalau difilmkan dengan film kungfu, coklat, putih. Betul nggak? Dia bilang ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Dan tenaga itu menjamah perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Dan perempuan itu sembuh. Keren ya? Nah pertanyaannya, saudara punya tenaga itu enggak? Nanya doang. Punya tenaga itu enggak? Punya enggak? Ragu-ragu. Punya enggak tenaga itu? Nah, baru keras. Punya enggak? Punya enggak? Punya. Oke, saya ingin jelaskan ini. Saudara siap saudara sekalian? Mari kita lihat Yeskel 47. Ya, ini ujungnya. Tapi nanti saya mau bongkar supaya kau ngerti bahwa ini bukan soal hamba Tuhan saja, tapi setiap orang yang believe to Jesus. Paham ya? Paham enggak? Tadi malam saya ngalami waktu saya pergi ke Jakarta, saya kunjungin kakak ipar saya sakit di rumah sakit Mayapada, saya doakan. Dan Tuhan mulai mengadakan pemulihan. Nah, saya salah banget. Di depannya itu ada orang juga di ICU dan terkapar begitu. Dia buka mata, saya bilang ini Tuhan nanti kalau udah selesai saya mau doain dia. Gitu. Dan saya merasa dia berharap pertolongan Tuhan. Akhirnya waktu saya doain kakak ipar saya, dia muntah. Jadi dia punya dia waktu doain itu dia muntah-muntah. Saya pastikan bahwa kotoran kenajisan dalam tubuhnya keluar semuanya. Saya bilang ke susternya, suster tolong dibersihkan, nanti saya akan datang kembali. Nah waktu saya keluar, saya lihat bapak itu. Tuhan udah bilang, Leo singgah ke bapak itu, tumpangi tangan aja. Saya kan gak kenal siapa orangnya, betul gak? Iya. Dan dia juga gak tanya, bapak ini penjahat atau bukan, betul gak? Pokoknya yang penting oke gitu kan ya. Tapi saya gak balik terus sekalian. Akhirnya saya balik lagi ke itu. Setelah saya balik terus sekalian, selesai kira-kira jam 1, saya ke bapak itu udah tidur. Terus saya bilang, suster, boleh saya doa ini? Jangan pak, sudah tidur mengganggu. Saya menyesal banget. Nyesel banget. Nah, tapi Tuhan bayar hutang itu, Tuhan bayar hati saya. Saya pergi ke rumah saudara saya, terus saya zoom di situ. Zoom tentang kesembuhan apa semuanya. Pembantunya bilang ini, Pak, saya punya kakak sakit. Jadi lucu, kalau dia ART, ya jangan deket saya dong di pojok sana, betul nggak? Tapi ini enggak, di pinggir saya. Kayak gini gitu loh. Saya dalam hati aja, takut majikannya marah. Kalau saya itu punya ART gak masalah, betul nggak? Tapi kan beda dengan saudara saya. Tapi dua-dua ikut ini, dengerin gitu. Pak, berani? Pak, yang Bapak ajarin itu boleh nggak ajarin ke saya dan kemudian doain saya? Loh kenapa? Karena saya punya saudara sakit. Saya pikir begini nih, ngapain saya nggak ada urusan dengan dia, betul nggak? Jauh-jauh ke Jakarta urusan dengan dia, emang kurang kerjaan betul nggak? Oh ya sudah, jadi mau ibu apa? Pak, tolong letakin di sini. Ini dua-dua. Culun banget, seneng banget culun, polos ini. Mau diapain? Supaya sembuh, supaya hati dia orang Garut, supaya dina jerone hati tenang. Saya doain gitu. Dia nangis gitu. Pak, apa? Kayak orang Jawa bilang, resep gitu. Dia mengalami Tuhan. Jadi oh ya Tuhan dia. Jadi yang di rumah sakit gak jadi, dia yang kena dua-dua gitu. Sampai dia nangis terus majikan begini. Kenapa kamu nangis? Itu si bapak ngedoain tadi itu terharu nangis gitu loh. Saya lihat dia nangis, saya yang nangis terus saya. Ya nggak tahu gereja, nggak tahu tentang Yesus.
Tetapi Yesus itu adil untuk menyamai orang. Itu saya ngerasa ada kekuatan dari Allah ngalir gitu loh. Betul nggak? Betul? Ya. Nah, kalau semuanya kita pahami ini sekalian, nanti semuanya ke Cibogo nanti. Ya, semuanya. Jangan Ibu Popi aja, betul nggak ya? Semuanya ke Subang. Nah, kalau kejauhan nanti ada di kantormu. Ya, ada di tangga sebelahmu. Di mana-mana semua kita punya tanggung jawab, betul nggak? Karena kita bukan pengangguran ya. Oke, saudara siap? Yuk kita lihat Yesaya pasal 36 ayat 25, 27, 25, 26. Maaf, Yeskel. Maaf, jangan 47 dulu, Yeskel 36. Ya, Yeskel 36 ayat 26, 27. Yeskel ya. Yeskel ya. Yeskel 36 ayat 26, ayat 25 dan ayat 26. Lebih bagus 26, 27 saja. Yuk kita baca. Ya, 25 cepat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi janji Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yeskel. Dia bilang gini, kamu nanti akan kuberikan hati yang baru. Ya. Ini bukan hati gini lu hatinya misalnya coklat ini biru, enggak gitu saja. Hati yang baru, hati yang diperbaharui karena diampuni oleh Yesus. Paham ya? Aku memberikan hati yang baru dan bukan hati yang baru tapi roh yang baru. Saya jelaskan. Di dalam diri kita ada 3. Kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Ya, sekali lagi. Saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Ketika kita lahir baru, Allah tinggal dalam roh kita. Namanya Yesus. Roh Kudus tinggal dalam roh saya. Di dalam roh saya itu ada 3 bagian. Di situ ada yang namanya hati nurani. Makanya kalau berbuat dosa gak tenang karena hati yang paling dalam. Orang bilang oke, gak apa-apa. Tapi saya bilang gak oke. Karena Roh Kudus dalam diri saya ada mengalami kedukaan. Karena saya berbuat dosa. Jadi kita bisa bedakan mana jemuran pribadi, mana jemuran tetangga ya. Haleluya. Jadi gak usah dipaksa lah, gak usah diajak main lah gitu. Itu tuh betul ya. Jadi pakai hati nurani kita. Nah, di dalam hati nurani kita itu ketika kita lahir baru Allah tinggal di situ. Nah, di bagian roh kita selain ada hati nurani, di situ juga ada intuisi. Orang bilang feeling so good. Ya, ada indera ke-6 kalau orang bilang ya. Ada feeling so good. Terus juga di dalam roh kita juga ada namanya tempat persekutuan. Makanya menyembah di dalam roh. Ya. Jadi kalau tangan itu terangkat, kaki melompat bukan karena tangan dan kaki. Karena ada pekerjaan roh Allah dalam roh kita. Ya, makanya kalau orang misalnya gak bisa heboh memuji Tuhan, yang dicek itu bukan tangannya. Yang dicek itu betul gak dia mengalami pergerakan di dalam rohnya. Paham ya? Kalau ada pergerakan dalam roh, dia tembus jiwa, akan tembus tubuh. Ya, saya punya roh. Di dalam roh saya dibalut dengan yang namanya jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Paham ya? Nah yang sering ngeganjel itu di jiwa. Makanya kita belajar firman Tuhan supaya jiwanya dibersihkan, disucikan, ditahirkan. Dari hal-hal yang konsep-konsep lama yang saya belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Jiwa dibersihkan. Ya. Nah waktu Adam dan Hawa diciptakan ada debu dan tanah kan? Nah debu dan tanah itu masuklah Allah, nafas Allah masuk kepada debu dan tanah itu. Berarti ada roh Allah yang tinggal di dalam roh itu, dalam tubuh itu. Nah dibalut dengan yang namanya jiwa. Ya. Dan terakhir tubuh. Nah Tuhan katakan, kalau kamu lahir baru, aku memberikan kepada kamu hati yang baru. Yang kedua, roh yang baru. Supaya kenapa? Ke bawah yuk kita bawa. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi gak ada kita yang keras. Walaupun kita orang Batak tetap gak keras. Paham ya? Kok amin kok kurang keras itu. Betul gak? Batak tapi lembut sekalian. Ya amin. Orang Jawa juga begitu. Dia lembut tetapi dia tegas ya. Jadi karakter Kristus. Kemudian dikatakan, aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Jadi gak gini, Tuhan aku bergumul tuh Taat. Ngapain bergumul? Wong dia udah ngasih kok, betul gak? Ngerti sendiri, betul gak? Halo? Taat perlu bergumul gak? Nanya doang. Perlu bergumul gak? Ya enggak, karena dia udah kasih hati yang taat, betul enggak? Tinggal manut aja, betul enggak? Makanya Yesus ketika di Taman Getsemani, dia enggak kere-keran dengan bapaknya. Bapak kalau boleh lalukan cawan ini. Terus bapak, tapi kendak mulai jadi enak bener ngomongnya, betul enggak? Tapi enggak bisa, awas, enggak bisa. Nah, enggak bisa. Kenapa? Karena memang dia punya hati yang taat. Ngapain harus ribut, betul enggak? Untuk 1-2 pagi, ngapain ribut, betul nggak? Untuk ngeletakin gadget kita nggak kita pakai waktu pagi, ya bisa. Jangan gini, Tuhan tegurlah aku Tuhan. Nah, nggak usah, nyantai aja, betul nggak? Dia pakai hati nurani, betul nggak saudara? Kurang keras aminnya. Lah kalau nanti bilang gini, gadgetnya ya jam sekian sampai jam sekian. Itu malah namanya Taurat terus sekalian. Karena kita nggak dikelola oleh Taurat, tapi dikelola oleh Roh Allah. Betul nggak? Makanya tolong atur waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Atur waktu itu. Nggak selamanya gadget gitu maksud saya. Ngamen sekalian. Oh jadi manyun mukanya itu loh, gadget gitu loh. Saudara bilang ini anak-anak jangan anak-anak, emak-emak, bapak-bapak juga seru sekalian. Facebook ada, WA ada, Twitter ada, apalagi? Nah, apalagi? Telegram ada, IG ada, apalagi seru sekalian. Kelolalah itu minimal 1 hari 20 menit kali 8 kali 5, belum grup-grup lagi. Haleluya. Nah kita ngerasa kalau nggak ngikut itu kita nggak update. Dan kita tidak menjadi orang yang gaul suku sekalian. Memang di mata dunia kita gaul. Di mata Allah kita nggak gaul dengan Tuhan suku sekalian. Sementara Alkitab kata Nuh adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Nah itu masalahnya apa? Di gadget. Saya bukan anti gadget sekali, betul nggak? Saya lihat kadang-kadang emak-emak gitu, pagi-pagi subuh udah di gadget sekali. Haleluya. Dia nggak ngerti perasaan Tuhan gitu loh, nggak ngerti perasaan. Pokoknya dia update dirinya. Saya bilang, kau harus ngerti dong perasaan Tuhan gitu loh, betul nggak? Tapi pas kepet, ya Tuhan tolonglah Tuhan. Jamalah aku lihat ampun, emang dia kacung kita? Enggak lah. Dia adalah sahabat kita, saudara. Dia rekan kita, dia kasih tahu ini lo jalannya nak, ini jalannya nak, betul enggak? Ya, paham ya? Nah, yang ayat 20 sekarang kita lihat ayat 20 ke bawahnya, ayat 26 bawahnya. 27. Yuk kita baca. Bukan hati yang baru, bukan roh yang baru, tapi dikata rohku, rohnya roh besar, roh Allah tinggal dalam roh saya. Akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Keren, dia kasih lengkap buat kita. Jadi kalau ada orang merasa saya nggak mungkin nggak bisa ikut Tuhan, itu karena dia nggak ngerti firman Tuhan sekarang. Kalau dia ngerti, dia bilang, oh Tuhan, kalau gitu terima kasih. Maka dia katakan, tahu nggak? Aku memberikan roh di 2 Petrus 1 ayat 3. Aku memberikan rohku tinggal dalam diri kamu supaya kamu punya kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Saya kalau ya ampun, saya bisa lebih dari malaikat, betul. Jadi kayak seperti Yesus. Kenapa sih ngomong ini? Supaya kau ngerti, berapa lama pun kau ikut Tuhan, kau punya kemampuan untuk mengalirkan kekuatan yang dialirkan oleh Yesus. Makanya nanti kita nggak ngair lagi. Itu yang Kak Popi bilang di 53, nggak bisa lagi 53. Ratusan, ribuan. Karena 53 dibandingkan yang pergi ke mati hari ini besok banyak sekali. Kalau Tuhan izinkan, udah biar masuk neraka semuanya, berarti kita hanya mengail. Tapi kalau Tuhan izinkan, banyak orang yang boleh mengalami Tuhan, berarti tidak bisa mengail. Harus yang namanya menjala. Menjala bicara soal kapasitas. Kadang-kadang orang tuh ngail dari pagi sampai malam hanya 2 ekor betang. Gitu. Itu karena hobi. Tapi kita lah nggak lagi mengail suku sekalian. Kita menjala. Dengar, hati yang baru, roh yang baru tinggal dalam hati kita. Ada hati yang taat, hati yang pegang firman Tuhan, dan hati yang untuk melakukan firman Tuhan. Nah ketika Yeskel dapat ini, dia mulai lihat lagi penglihatan lebih besar lagi. Mari kita lihat Yeskel 47 ayat pertama. Yeskel 47
Yehezkiel 47 ayat yang pertama. Yuk. Kita baca ya. Oke. Yehezkiel 47 ayat yang pertama. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali kepada... Oke, tadi dia bicara soal pribadi-pribadi ya. Sekarang dia bicara soal bait suci. Karena di gambaran yang akan diterapkan di perjanjian baru. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Yang kedua. Yehezkiel lihat ada air yang mengalir di dalam bait suci ke arah timur. Kenapa? Karena bait suci itu menghadap ke timur. Oke. Ini tadi saya bicara pribadi bangsa Israel, Tuhan janji. Ini bicara soal bait suci. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Yuk kita baca bersama-sama. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sehingga terus lanjut, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemana? Di mana saja. Sekali lagi, kemana? Kau mau kemana? Oke. Kemana Tuhan mau? Ya. Kalau misalnya tempat kita berdagang ke situ. Yang kuliah ke kampus. Yang sekolah. Jadi guru kampus, betul nggak? Ya udah, nggak mungkin kamu ke Subang terus nggak ngajar nanti, betul nggak? Betul nggak? 8 jam 1 hari kamu di sekolah. Alirkan itu di kelas ini, betul nggak? Keren abis, keren. Itu kan bukan 2-3 orang, betul. Satu kelas, betul nggak? Iya, mungkin hari ini mereka belum terima, tetapi mereka adalah sesuatu yang ilahi dalam diri kita, yang berbeda, betul nggak? Ya, itu yang Tuhan ingat. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dia ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Loh kenapa? Karena air sungai pasti ujungnya ke laut. Betul nggak? Kemana air sungai? Ke laut kan? Masa ke danau? Kecuali laut mati ya. Pokoknya di laut lah. Bicara laut itu berarti asin. Karena asin nggak mungkin ikan, nggak mungkin ada kehidupan di situ. Maka dikatakan ada air dari bait suci akan mengalir ke air laut. Supaya ada kehidupan ikan di situ. Dan akibat yang terakhir bahwa bukan satu ikan. Tapi ikan-ikan. Jadi bukan ngair lagi. Tapi, Pak, bukan ngair kalau gue panggil apa Pak? Mancing. Mancing mania. Ini bukan lagi mancing, tapi menjala karena dia ikan-ikan. Banyak. Ya, ikan-ikan berarti banyak. Nah, berarti itu yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, harus pahami dulu. Kalau bicara bait suci, ketika saya lahir baru, saya punya roh Allah, saya punya hati yang baru, saya punya roh yang baru, saya punya hati yang taat, jauh dari hati yang keras. Paham ya? Saya adalah bait Allah, bait suci. Haleluya, luar biasa. Kita adalah bait suci. Karena dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tahu gak tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri kamu. Oleh karena itu tolong muliakan Allah lewat tubuhmu. Berarti saya bait suci. Sekarang kita lihat lagi kebenarannya. Yuk kita lihat Yohanes 7 ayat 38-39. Yohanes 7 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Ya, Yohanes 7
ayat yang ke-38 sampai ayat 38 sampai 39. Kita baca bersama-sama. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, akan mengalir aliran-aliran hidup. Yesus bilang ke murid, kalau kamu percaya sama aku, maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Paham gak? Keren. Yang ngomong siapa? Yesus. Nggak mungkin bohong lah, pasti iyalah. Ya, sekarang kita baca ayat 39. 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya Roh Kudus. Tapi pada waktu itu karena Yesus belum naik ke sorga, belum dimuliakan, maka roh belum ada. Sekarang Roh Kudus sudah datang, tinggal di najrona hati. Haleluya. Amin. Dari dalam diriku, dalam dirimu mengalir aliran-aliran air hidup, saudara sekalian. Kemanapun air itu mengalir akan memberikan kehidupan. Yang sakit sembuh, yang susah terhibur. Amin. Bapak ibu belakang apa enggak? Hah? Kurang keras Pak. Amin enggak? Amin. Bukan aminah, amin ya. Amin ya. Dari dalam diriku. Jadi bukan hanya Yesus. Bukan hanya Paulus atau Petrus. Bukannya pendeta hamba Tuhan. Tapi dalam dirimu. Bagianmu adalah percaya. Bahasa Inggrisnya percanten. Paham ya? Jadi hanya percaya saudara. Maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Makanya Yesus bilang gini, kamu terima dengan cuma-cuma. Mbok ya kasih dengan cuma-cuma. Bukan dengan tangan saya kasih. Mengalirkan aja, betul nggak? Ada orang ngomongin kita, benci kepada kita. Ampuni aja. Ngapain ribut? Saya nggak suka dengan dia. Dia omongin saya gitu. Oh dia ngomong sampai doa urusan dia lah, betul nggak? Tapi bagian saya mengalirkan pengampunan. Gitu nggak Pak? Pak saya tanya Pak, gitu nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju Pak? Ngapain ribut dengan dia Pak? Gak usah ribut. Saya gak ada urusan dengan dia kok. Saya punya urusan dengan kebenaran itu. Alirkan aja pengampunan. Selesai, betul gak? Amin gak Pak? Bu, amin gak? Ribut dengan suami, ngapain berantem? Betul gak kayak kurang kerjaan? Itu ampuni aja. Karena dia bilang begitu. Karena dalam diri saya ada kasih. Dan wujud kasih itu pasti pengampunan. Ya, makanya dikatakan Roma 14 ayat 17. Yuk kita buka. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ya, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ya. Roma 14 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Iya, bukan sukacita karena nonton sepak bola. Bukan sukacita karena baru dapat gaji awal bulan. Bukan. Mau dapat gaji enggak? Gaji tetap sukacitanya karena Roh Kudus kok, betul enggak? Tapi harus diakui banyak orang sukacita karena uang, karena macam-macam semuanya. Dan itu kesukacitanya enggak kekal. Karena ketika uang enggak ada, mulai manyun, enggak ada sukacita lagi. Haleluya. Bilang haleluya. Di sini enggak ada, di luar banyak. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan soal di dalam diri saya ada kebenaran. Dalam diriku ada damai sejahtera. Dalam diriku ada sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan dia siap mengalir kapan saja dibutuhkan. Ketika saya datang kepada tempat di mana ada ketidakbenaran. Maka saya mengalirkan kebenaran. Ketika orang benci dengan saya, alirkan pengampunan kepada dia. Betul gak saudara sekalian? Haleluya. Itu kan betul. Yang kedua dikatakan bukannya kebenaran, tetapi
Saya mengalami damai sejahtera. Alkitab, damai, Yesus bilang, damai sejahteraku kuberikan kepada engkau. Dan damai sejahtera kuberikan kepada engkau tidak seperti dunia berikan kepada engkau. Dan damai sejahtera bicara Roh Kudus yang bekerja. Dia bilang, tenang tinggal di tempat, tak kirim Roh Kudus buat kamu. Dan dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dialah roh damai sejahtera. Jangan kau takut, jangan kau bimbang di tengah kesukaran dunia. Sehingga ketika dunia sukar dan punya persoalan besar, saya mengalirkan damai sejahtera. Enggak gini, Roh Kudus mengalir. Enggak, saya alirkan. Karena sudah ada di sini, alirkan damai sejahtera. Amin. Ada amin. Alirkan damai sejahtera. Yang ketiga dia kata bahwa kebenaran bukannya damai sejahtera. Dia sukacita, ada sukacita di sini. Mengalir menjamah mereka. Mengalir menjamah mereka. Makanya kalau kita tahu gak ada muka kita yang masem. Kok gak amin saudara sekalian? Maupun sakit gigi saudara sekalian. Yang gue pikirin betul enggak? Atau gini, sorry saya ini ditidik oleh bapak saya abri. Kerasnya minta ampun. Jadi muka harus kereng gitu. Gitu loh. Lah kalau dalam Yesus ya berubah gitu saudara sekalian. Betul enggak? Anjing saya di rumah aja bisa berubah kok. Masa manusia gak bisa berubah? Tapi kita tahu kebenaran. Sehingga kita alirkan namanya kebenaran. Sama misalnya anak-anak kita. Misalnya, oh papa begini, mama begini. Kurang ajar kamu. Gak bisa gitu. Alirkan damai sejahtera. Alirkan sukacita. Betul gak? Amin. Paham ya? Nah bayangkan kita ada buat kafe, ada warung gitu ya. Kita ada sukacita, aduh gue seneng belanja di sini. Senyum, seneng gitu. Kalau tetangga sebelah manyun, kayak hidup ini susah. Saya kayaknya juga ikut susah lihat dia gitu loh. Padahal saya udah punya persoalan. Kenapa? Karena kita mengalirkan damai sejahtera. Makanya kita langganannya banyak. Bukan pakai susu, bukan. Bukan kedukun, bukan. Tapi kita punya yang namanya aliran daripada Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera. Setuju dengan saya? Nah bayangkan kalau kita ngerti ini, maka pemberitaan Injil, penyampaian kabar baik, ini bukan soal program. Ini kehidupan. Betul gak saudara? Setuju gak dengan saya? Betul gak? Nah, mengalir. Nah tapi karena aliran itu berasal daripada Tuhan, sebetulnya saya ingin koneksiin orang itu dengan Tuhan. Saya emang gak ada apa-apa, betul gak? Saya ingin koneksiin orang itu dengan Tuhan. Makanya supaya aliran itu deras sekali, saya harus punya keintiman dengan Tuhan. Makanya saat teduhnya kudu bener. Saat teduhnya berapa? 5 menit, gak bisa. Ora iso. Tak kandani ora iso. Tak kandani ora iso. 5 menit tuh gak bisa. 5 menit itu baru buka HP. Kalau mau tambah 10 menit. Tambah lagi 15 menit. Sampai berkualitas. Ini kita bilang, Tuhan aku ingin seperti Engkau. Tapi kualitas saat teduhnya kurang. Gak bisa. Kita terus sampai dengar dia detail. Ya Tuhan. Sampai akhirnya kalau boleh nanti bilang, Leo kamu tuh sudah burn out. Lelah. Oh udah lah istirahat tidur. Ya boleh aja. Tapi take rest in the presence of God. Tenang gitu lah. Di mana tenangnya? Tenang. Misalnya, ku kan tenang bersamamu Bapa. Maksudnya bukan tenang begitu gak. Pikiran itu bersih. Sekarang aduh. Lagi ketemu dengan Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Dipeluk sama Tuhan. Digendong gitu loh. Asik kan betul gak? Ini enggak. Mau kerja lagi. Buru-buru gini. Ya sudah buru-buru. Kualitasnya jadi rendah. Tapi itu. Urapilah kami. Leo aku mau ngurapin. Tapi kamu tinggal di hadiratku. Supaya kamu gak burn out. Gak lelah. Gak capek. Termasuk supaya spotlight dalam dirimu dibongkar. Nobody knows. Saya yang tahu betul enggak? Ketika saya yang tahu apa yang terjadi. Tuhan bongkar. Ya ampun Leo. Sebenarnya kamu itu hamba Tuhan. Semangat. Khawatirnya masih ada. Nah, betul enggak? Kan gak ada yang tahu betul enggak?
Betul nggak? Nggak dosa sih, nggak. Cuma Tuhan, saya sebenarnya kalau mau jujur masih ada khawatir sih sebetulnya gitu loh. Tapi ya hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi kita nggak pernah bawa, nggak pernah dibongkar. Lama-lama apa yang terjadi? Jadi kita burn out, lelah, capek. Mulailah kayak bangsa. Tuhan, katanya kau mengasihi. Kayaknya nggak mengasihi sih. Saya minta ini kok nggak dikasih. Mulai kita ragu. Kayaknya, sepertinya, kemungkinan besar beropini. Dan kita curiga dengan Tuhan. Tuhan ngomong, jangan kurang ajar ngomong sahabat aku ya. Dia ngomong lagi, jangan kurang ajar kamu ngomong aku. Aku akan perbuat perbedaan antara orang benar dan bukan orang benar. Antara orang takut dengan Tuhan dan tidak takut dengan Tuhan. Tuhan tegur saya. Jadi ngedoain orang sakit, mati. Doain lagi mati. Saya bilang, Tuhan, ya kalau gini caranya Tuhan, ya gak usah doain aja itu daripada mati. Masih bener lah pikiran saya, betul gak? Bener gak? Masih wajar, betul gak? Maksudnya jangan PHP lah dengan saya, betul gak? Kalau iya betul gak? Terus kadang-kadang, belum waktunya. Sedang dalam sebuah proses. Gue malah lihat dia gak punya iman tuh. Saya juga lihat kayaknya dia gak mau kembali ke Tuhan, dia mau ke sorga. Banyak sekali penglihatannya. Hanya untuk mengiyakan dalam diri saya. Benar apa yang saya. Tapi sebetulnya yang dia bilang ini. Pokoknya kalau kita udah sakit sembuh. Dan kalau tidak terjadi, bukan berarti mukjizat tidak ada. Kalau tidak terjadi, bukan berarti firman Tuhan salah. Saya harus stay lagi dalam hati Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Nah murid-muridnya, guru yang salah nenek moyangnya atau kakeknya om tantenya gitu loh. Opungnya. Gak ada yang salah. Tapi lewat sakit ini, aku dipermuliakan. Kan enak betul. Kalau enggak beropini. Neneknya itu. Dukun tuh di sana. Banyak opini yang dibilang. Tapi semua itu opini dan bukan yang tepat dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan, enggak. Bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan siapa. Aku lewat proses itu, aku akan dimuliakan. Kan enak betul enggak? Tapi kalau kita enggak deket dengan itu kan gini, apa Tuhan? Apa? Halo? Apa? Ini sinyalnya kurang bagus nih. Halo. Gak kedengeran jelas terus sekali. Kenapa? Karena gak ada waktu. Karena banyak kita interaksi dengan dunia ini, pikiran kita sudah banyak isinya. Ya Bu Feba ya, betul gak? Ngurusin mahasiswa model gini gitu ya. Ada si mahasiswa dari A sampai Z gitu ya. Itu dekat hari Tuhan, situ wow pelites tuh orang. Gak ngerti itu orang. Itu juga teman saya sekantor tuh. Aduh gak ngerti pada profesor, haleluya. Gak ngerti sih orang Indonesia di modelnya begini. Susah amat sih gitu. Ngeberesan itu aja sudah 20 menit, betul gak? Belum lagi dengar suara Tuhan. Apa Tuhan? Apa Tuhan? Si Dimas. Bukan si Dimas. Tuti kayaknya Tuhan. Bukan Tuti. Toto kali gitu. Ngebersih itu repot, betul gak? Karena kita gak terbiasa dalam hadirat Tuhan. Didistract dengan itu semua. Itu kan realnya, betul gak? Itu baru soal kantor. Belum soal rumah lagi. Haleluya. Nyembah Tuhan itu. Tapi hari ini masak apa ya? Ada kira sambal atau apa ya gitu ya. Paham gak? Haleluya. Istri saya pernah masak kan. Masak. Enggak hanya masak tuh pagi-pagi tuh. Gosong gitu loh. Makanya masak HP. Ini enggak masak sambil baca HP. Enggak bisa. Kecuali bumbunya dari HP. Mikir gitu saudara sekalian. Gak mungkin kosong gak betul. Terus berantem gitu. Udah ini pelajaran. Makanya kalau HP. Ini enggak. Memang sibuk-sibuk gitu lah. Kalau perempuan itu bisa 100 yang dikerjain. Semua dikerjain. Belum otak di mana. Kalau laki gak gitu. Satu-satu aja gitu loh. Makanya dibilang laki lelet. Gak lelet. Memang begitu modelnya, betul gak? Makanya sering berantem. Kenapa sering berantem? Karena kita gak memahami pasangan kita gitu loh. Bilang haleluya. Nanti ngomong, suami saya lelet. Lelet tuh. Lamban. Ya memang beda modelnya. Makanya kau jadi penolong suamimu supaya gak lelet. Betul gak? Haleluya. Tolong dia, bukan omongin dia. Haleluya.
Paham ya? Nah, dengan demikian akhirnya apa yang terjadi itu kita bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam. Itu Yeskiel 47 naik tuh mulai dari semata kaki, naik sampai sini. Naik lagi sampai sepinggang, naik lagi sampai seleher. Lah nggak bisa lagi berdiri, berenang susah. Ini bicara soal kapasitas. Ini bicara soal kapasitas. Ini bicara soal otoritas. Karena Alkitab katakan, dia bilang ini, barang siapa percaya kepada Tuhan, ya diberi kuasa. Barang siapa menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Tapi kita bilang, lah aku tuh anak Allah loh gitu. Tapi masih repot begini. Karena itu bicara anak Allah itu ada otoritas, ada wibawa. Tapi wibawa itu harus dibangun. Sehingga akhirnya seluruh anugerah Tuhan dicurahkan kepada kita. Kalau kita akil balik. Kalau nanti saya kasih warisan saya ke anak saya, betul nggak? Emang saya kasih sekarang? Enggak. Karena dia belum dewasa. Tapi ketika dia dewasa, maka dia berhak dengan warisan. Saya takut kalau dikasih kunci, maka dia pikir itu kunci gudang. Dikasih password dia nggak ngerti, betul nggak? Makanya harus mature, akil balik, dewasa. Makanya kita harus perbesar kapasitas, naik dari sini, naik. Sampai akhirnya kita nggak bisa lagi berdiri, berenang. Ini bicara soal kapasitas. Berenang berarti tempatnya dalam. Ya istilahnya tuh mainnya bukan di pinggir pantai. Kalau anak kecil kan, papa, gitu, air lari gitu ya. Terus mulai gitu, papa air, lari gitu ya. Masa sampai mati kayak gitu modelnya? Nyemplung kayak ke dalam, betul gak? Pas sudah gede gitu, papa. Kayak dulu waktu kecil pak ya, iya air naik ke atas gitu. Ya gak gitu lah, anaknya gak tumbuh sudah. Nah nyemplung sana, nyemplung apa sih? Paham gak? Iya kan? Nyemplung situ. Dia tahu ototnya kuat. Tulangnya kuat, dia bisa berenang sehingga dia berenang, betul nggak? Kalau kuat itu suka ikan pausnya dilawan sama dia, ombak yang besar, kenapa? Karena dia sudah terbiasa memiliki otot yang kuat, dilatih di pantai itu, sehingga kita berkemenangan dalam segala hal. Barulah mulai dikatakan, kalau kau berkata kepada gunung ini pindah-pindah. Kalau kau berkata kepada gunung geser-geser, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kan gitu, betul enggak? Inilah yang Tuhan inginkan buat kita. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan dari dalam dirinya ada mengalir sebuah tenaga. Saudara bayangkan kalau semuanya kita nggak. Saya tuh dalam satu bulan begini, pengen banget Tuhan, gue kepingin bicaranya gimana gitu loh. Rindu sekali terjadi. Orang gak rindu, gue gak bodoh amat tuh. Tapi saya rindu sekali. Dalam ibadah, dalam kelompok sel, kunjungan kita ke orang lain. Dan mereka, apa gak heboh? Heboh, betul gak? Kan Tuhan Yesus suka buat yang heboh. Yuk kita buat yang heboh, betul gak? Daripada orang demo Palestina. Gak ada juntrungannya, betul gak? Kita buat lebih heboh lagi, saudara. Tetapi saya tidak ada kepentingan diri saya lagi. Enggak ada keinginan. Ini benar-benar untuk kepentingan kerajaan Allah. Supaya nama dia ditinggikan. Sehingga akhirnya dari dalam diri Yesus mengalir kekuatan sebuah tenaga yang menjamah orang yang sakit perdana 12 tahun dan roh itu sembuh. Paham ya? Oke. Itu Yesus. Yesus ya. Ketinggian enggak? Agak ketinggian sih maksudnya. Saya buat rendah dikit. Yuk kita lihat Kisah Rasul 19. Yang rendah dikit lah ya. Supaya kita agak mudeng gitu. Agak yakin lah gitu loh. Kisah Rasul 19. Ya, Kisah Rasul 19. Ayat yang ke-11 dan 12. Haleluya. Bilang haleluya. Kurang keras haleluyanya. Kurang keras haleluya. 1, 2, 3. Paulus, ya siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Iya, yang bekerja dalam diri siapa coba? Allah. Jadi Paulusnya nggak apa-apa.
Ya, soalnya tiba-tiba kalau ada orang sakit disembuhkan, gak ada orang kan jadi medeni, nakutin gitu nggak? Tapi kalau ada Paulus, orang disembuhkan wajah ada Paulusnya, betul nggak? Tapi Paulusnya ngerasa ini bukan saya, ini ada Allah yang di dalam diri saya. Sedang mengalir buat mukjizat. Oke, sekarang kita baca ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Paulus, 1, 2, 3. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, ini bukan tentang Paulus, tapi ada roh Allah bekerja dalam diri Paulus mengalirkan aliran air hidup buat banyak orang. Nah sekarang Paulusnya gak ada, tapi sapu tangannya ada. Berarti di sapu tangannya itu nempel urapan Tuhan. Keren abis tuh, betul enggak? Haleluya. Demen banget kalau kita ngumpulin baju bekas semua ada diurapi, dipakai. Gue udah bermimpi nih. Dia mimpi ketemu dengan Isa Al-Masih. Keren abis, betul enggak? Kasih aja bajunya semua, betul enggak? Kalau kita kasih baju ke orang lain, Tuhan kasih baju yang baru, betul enggak? Kalau diseber-seber enggak akan dikasih, saudara sekalian. Beri maka kamu akan diberi. Haleluya. Makanya kalau kita kasih makan orang ini, Tuhan urapi. Ya mimpi-mimpi, betul. Biar dia jatuh cinta dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kan gitu, betul enggak? Paham? Saya dulu waktu kuliah begitu. Punya textbook, ada catatan. Catatannya rapi. Ya, rapi. Tujuan saya nih, Tuhan aku berdoa, buku ini dipinjam teman-teman yang lain. Memang dipinjam. Setelah dipinjam yang kedua, itu ada ayat-ayat Alkitab Navigator A1 sampai 12, B1. Saya masukin satu. Gitu. Ya. Yo, pinjam bukunya. Kasih aja. Betul enggak? Saya kasih. Mereka tidak bisa komentar bahwa saya mencoba untuk memindahkan kepercayaan mereka. Nah itu buku saya, betul enggak? Udah amat dong. Mau saya tulis apa? Kecuali nggak dikosongin. Kalau dikosongin dia mau baca apa, betul enggak? Ditulis yang pasti. Tapi tujuan saya, dia pakai betul. Satu ketika dia bilang nih, ya gue mau nanya. Benar tuh Isa Al-Masih Tuhan? Oh iya betul. Ngobrol panjang lebar. Oh sorry. Gue orang Padang. Ya sudah, bodoh betul enggak? Ngapain berdebat, betul enggak? Ngomong lurus aja belum repot, harus repot. Apalagi sudah bodoh amat. Tapi buku itu dipinjam terus. Betul enggak? Bagi saya, ambil aja enggak apa-apa. Saya ada textbook kok. Ambil aja. Tapi tujuannya supaya ada aliran hidup loh gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba ada berita bahwa dia gagal ginjal. Ketika gagal ginjal, dia bilang, yo aku udah baca kamu itu banyak gitu loh. Saya bilang, ngapain kamu baca gitu loh. Enggak, lebih menarik bacaan itu daripada tulisan kamu yang baca textbook itu. Memang sengaja, itu sengaja. Memang pemberitaan itu harus disengajain, kalau gak disengaja gak bisa. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Enggak, gak usah didoain, kayak dia mimpin kok. Kita yang takut terus sekalian. Karena banyak gitu, ya betul gak? Iya kan ya? Betul gak? Nanya doang Pak. Betul gak? Kita udah mikir panjang lebar kemana-mana, Tuhan gak berpikir macam-macam, betul gak? Semacam aja terus sekarang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia tanya, tolong jelaskan. Saya jelaskan. Udah selesai. Tahun pertama, kedua, ketiga. Nah pas tahun ketiga saya mulai ya ngerjakan tugas akhir dan sebagainya. Dia gak terkerjakan tugas akhirnya. Karena dia gagal ginjal. Ya, dia gagal ginjal. Terus kemudian makanya dia sering ke toilet. Terus ke toilet karena dia ginjalnya bermasalah. Sampai tingkat 3 itu dia bilang, yo gue mau operasi. Kakak saya, abang saya mau dioperasi, saya mau dioperasi. Dan harus, jadi dia sakit, abang sakit. Jadi lebih baik satu mati, satu hidup gitu loh. Paham ya? Ya sudah dipindahin aja. Dia rela mati. Sebelum saya mati, yo tolong ya jelasin supaya tempat saya jelas. Saya beritakan Injil pada dia. Ngobrol di panjang lebar. Sebelum dia dioperasi, dan dia bilang, yuk inget ya, nanti teman-teman saya banyak orang Padang gak ngerti yang kayak gini-gini nih. Nah, iyalah. Nah. Terus kemudian dia dibawa ke RSCM, diumumkan di kampus, dibawa ke sana. Pas mau dioperasi, dua-duanya meninggal. Meninggal. Dan saya sedih sekali. Tuhan bilang, dia muncul gini, Leo, masih banyak orang Padang yang belum kenal aku. Itu sama persis dengan ketika orang yang miskin itu ya naik ke sorga, duduk sebelah kanan Abraham, orang kaya bilang ini, kirim dong.
kirim. Terus Bapak Abraham bilang ini, banyak kok orang yang bisa bersaksi. Wong mereka aja keras kepala gak mau terima. Ngerti itu saudara sekalian. Dan apa yang saya buat sejak tingkat 1, tingkat 3, hanya tulisan itu. Yang kedua, yang itu, yang buku kayak ayat Alkitab yang kecil, tidak sia-sia nyampe ke sana. Sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Selesai. Betul enggak? Jadi memang ada aliran dalam diri kita, makanya kita jangan pasif. Harus aktif, jangan lihat mukanya. Hidup lagi, aduh. Kurang ajar itu orang itu. Apalagi tetangga sebelah ya. Pernah ngalamin ya? Tuhan, aku minta rumah yang baru ya Tuhan ya. Belas kasihanmu turun pada saya mau pindah. Ngomongnya saya mau pindah, sebenarnya takut. Cuma gak ngomong. Kita pintar sekali dengan Tuhan ya. Padahal sebetulnya kita takut. Sebenarnya enggak, Tuhan, apa yang harus saya alirkan kepada tetangga sebelah saya? Saya punya tetangga, sudah saksikan. Tetangga saya itu kalau sampah ribut terus. Sampai ART di rumah gini, Pak, udah mau saya keluar dari dia Pak. Kenapa? Dimarahin sama ibu itu gitu loh. Kau diapain? Bawa parang begitu loh. Kenapa? Gara-gara sampah. Saya bilang sampah kan kenapa ribut? Kan kita belum di belakang. Enggak, pokoknya ribut sudah. Ribut gitu. Saya bilang anak-anak ini, Papa udah dibilang doa Pak. Kita pindah rumah semuanya. Saya bilang pindah kita cari rumah, saya bilang gitu. Tapi tetangga sebelah nanti gak ketemu dengan Tuhan. Jadi doailah dinding rumah. Dalam nama Yesus berkati, lawat berkati. Pak, ini udah 1 tahun Bapak. Kejadian udah buruk sekali, pindah Bapak gitu. Sebagai seorang Bapak gini, udah repot amat, pindah aja betul gak? Tapi dengar Tuhan, enggak, aku nyatakan kemuliaan. Satu ketika gini, dia punya anak mau menikah. Nih, Power Ranger datang. Bu, katanya anak mau menikah. Padahal udah dari air itu banyak beritanya. Tetangga sebelah juga sampai lapor ke RT. Terus kemudian bilang, Bu, katanya saya dengar anak menikah. Oh iya Pak, gimana apa yang bisa saya bantu Pak? Power Ranger menawarkan diri ketika habis. Habis itu, oh Pak ini. Oh udah siap Bu, tapi satu yang belum. Apa itu Bu? Mobil pengantin. Oh, cariin aja mobil pengantin, betul gak? Bukan saya kaya, tapi kepengen nolong sih gitu loh. Datanglah mobil pengantin, mulai. Baik ya orang Kristen itu ya. Ya baik ya. Mungkin baik ya, padahal gue gak suka. Di RT saya omongin tuh orang itu. Tapi berubah. Hubungan dekat dan sampai akhirnya Injil sampai kepada ibu itu. Bu, sebetulnya kalau soal itu Bu ya, saya juga punya kesulitan. Tapi saya punya Yesus gini-gini. Saya ceritakan panjang lebar. Terus ibunya datang gini, Pak, lain kali cerita lagi Pak ya. Dan datang ke dia sampai dia bilang, Pak, saya mau percaya kepada Tuhan. Selesai. Jadi, tapi kan masalahnya bukan di dia, betul gak? Saya yang punya masalah, yang dekat dengan Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ada hadiratmu Tuhan, karena sedang tidak masalah, tapi tangga sebelah amin Tuhan, hidup lagi Tuhan. Mbok yang ngerti ini kan kita bayar iurannya sama kok, betul gak? Kata lalu, betul sampai saya, anak Papa udah Papa pindah Papa gitu loh, pindah. Sampai aduh saya Bapak kok gak bertanggung jawab gitu loh. Tapi saya dengar suara Tuhan, responnya benar sampai mereka boleh percaya sama Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh juga Rasul Paulus, sehingga sapu tangannya dibawa kemana-mana. Dan orang-orang disembuhkan, setan diusir. Demen banget, betul gak saudara sekalian? Ya, kita bawa ke RT ini, bawa ke ini. Doa kita, mereka dapat penglihatan, pernyataan. Kontak tidak sekali, tapi terus kontak kepada mereka. Keren. Mari kita lihat satu lagi yang terakhir. Mari ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 15. Kisah Rasul 5 ayat 15. Haleluya. Bilang haleluya. Yuk kita baca. Satu dah. Bahkan.
Maaf, stop dulu. Kita baca mulai ayat 14 aja dulu. Ayat 14, 1, 2, 3. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kalau Peter Yengren bisa, ya, kalau yang namanya yang penginjil dari Afrika itu bisa, berarti kita juga bisa. Kalau nungguin mereka, keduluan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau kita bergerak semuanya dengan kapasitas yang ada, maka kita akan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tanggung jawablah di mana Allah meletakkan engkau, dan alirkanlah aliran air hidup itu. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Yang dari Roh Kudus. Ya, sehingga banyak orang-orang mendengar Tuhan. Ya Bu Febe ya ketemu dengan ini. Mulai rencanakan, Tuhan, aku ingin mengalirkan kehidupan kepada teman dosenku. Haleluya. 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 Tuhan, aku ingin mengalirkan ini kepada seorang mahasiswa. Aku sudah doa, buka waktu. Keren. Sebulan 1 Bu, berarti 1 tahun 12. 12 itu jadi ada anak muridnya Ibu. Kerajaan Allah ada di Maranatha. Sederhana kamu tuh enggak? Iya Bu ya? Sederhana. Mungkin banyak orang-orang Kristen, ada yang Muslim. Tapi kita enggak semuanya orang Kristen, ada yang Muslim juga. Pokoknya kemana Roh Kudus pimpin, arahkanlah kita ke sana. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kabar baik di samping, semuanya bergerak. Tapi sebelum kita bergerak, kita pahami kebenaran ini dan perbesar kapasitasmu. Bagaimana caranya? Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berkualitas, katakan berkualitas. Kurang keras, berkualitas. Anak saya, udah 1 dulu nak, sudah Papa. Tuhan ngomong apa? Tuh kan kepo. Enggak, bukan gitu maksudnya. Bu aja tanya betul. Tuhan ngomong apa? Papa ini rahasia antara saya dengan Tuhan. Ya nggak apa-apa kalau benar-benar enggak. Tapi kalau nggak dengar apa-apa. Paham ya? Oke. Udah, ya udahlah, itu rahasia kamu udah. Saya bilang gini, tolong ya anak-anak cuci piring di rumah gitu ya. Iya Papa, yes Pap, yes Mom gitu. Nah, gitu. Sejam 2 jam aku nggak dicuci. Balik lagi sebenarnya. Tuhan ngomong apa tadi saya duduk? Iya pokoknya rahasia apa? Kalau Tuhan ngomong pasti disuruh bapaknya cuci piring, ya cuci piring dong, betul enggak? Jadi jangan selangit tingkat 8 dan tingkat 7, tapi langit tingkat 1 nggak ada aja ceritanya saudara. Jadi berarti kamu nak belum dengar suara Tuhan. Kalau kau dengar pasti ada hati yang taat. Kau cuci piring, betul. Jadi jangan gini, yang selangit dikejar, yang di bawah langit gak dikejar. Kan ngawang-ngawang gitu terus sekalian. Supaya dia ngerti bahwa sebenarnya saya bilang nak, Papa bukan kepo. Tapi supaya kamu tahu, kamu tuh disini waktu 5 menit, 10 menit. Ya dengar suara Tuhan. Ini bertahun-tahun saat teduh. Tapi gak berubah, kan repot betul gak? Repot gak? Repot menurut saya itu. Iya, sampai yang ke gereja juga, Bu-ibu, yang ke gereja ya Bu ya, ya harus berubah. Bertanggung jawab. Kalau yang buka persekutuan, ya kita buka persekutuan. Alam kalau disuruh buka warung, itu jembatan untuk pemberitaan Injil. Kok gak amin? Gak mau warung, kafe aja gitu loh. Gak mau kafe, perusahaan aja sekalian. Tapi pengertiannya benar kan, betul gak? Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita bergerak semuanya, tidak 1-2 orang, semuanya bergerak, sampaikan kabar baik, maka seluruh desa-desa akan mendengarkan Injil. Jangan gini, sorry Tuhan, itu bukan karunia saya.
Karunia apa? Nyuci baju. Haleluya. Enggak gitu. Semuanya kita punya karunia memberitakan Injil. Karena enggak ada gini. Pergilah jadikan semua penginjil, jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Yang bukan penginjil, ya, kerjaan yang lain. Kan enggak begitu. Semuanya suruh dia. Kita pergi memberitakan Injil. Ya. Amin. Setuju dengan saya? Jadi alirkan sukacita, alirkan damai sejahtera. Ya, alirkan kebenaran demi kebenaran, alirkan terus mengalir. Tapi nggak boleh mampet. Kenapa nggak mampet? Karena kita punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan, dapat firman Tuhannya, Dia suruh apa kita kerjakan. Dan akhirnya kita akan lihat bagaimana penyertaan Allah sempurna bagi kita itu nyata. Mari kita sembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, oh Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal mulia. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal mulia. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan bersama-sama, Dia mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, Bapa alirkan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal mulia. Engkau segera mengenapi janji firman-Mu. Langit bumi goncang,
Firman-Mu tetap selama-lamanya, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Ku kan tenang bersama-Mu, oh Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yurabalarade, Yoshekiaralarade, haleluya. Hirabashehiralaraba, Yokorodoste kerebearalaraba, Magaler, Magaler, Yorabashe, oh, oh Jesus, haleluya. Bapa sorga, genapilah janji firman-Mu. Dari bait suci mengalir aliran air sungai ke arah timur. Kemanapun sungai itu mengalir, memberikan kehidupan. Kami berdoa siang hari ini, mengalirlah lebih dalam lagi Tuhan. Bersihkan kehidupan kami, tahirkan kehidupan kami, supaya aliran itu tidak mampet, tetapi mengalir menjamah tetangga kami, teman kantor kami, teman-teman dimanapun kami berada. Alirkanlah lebih dalam lagi, lebih deras lagi, tidak hanya semata kaki, tapi sampai ke pinggang, sampai ke leher. Tenggelamkan kami dengan kuasa Roh-Mu. Kita terus menyembah kepada Tuhan. Bagi yang rindu saja, saya ingin doa buat setiap Bapak Ibu. Kau rindu mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu, dan kau alirkan itu dimanapun kau berada. Kalau kau rindu, angkat tangan kananmu. Saya ingin doa buat engkau. Kalau kau rindu, saya ingin doakan engkau. Dan biarlah pada siang hari ini kau mengalami kuasa Roh. Shekirabalaraba. Bagi kamulah janji itu. Bagi sebanyak orang yang percaya. Dan akan banyak lagi orang percaya. Bagi mereka lah Roh Kudus diberikan. Irabalatakarayase. Mari kalau ada lagi yang lain, angkat tangan kananmu. Saya ingin berdoa buat engkau. Dan dengan rasa hormat yang tinggi, engkau yang sudah mengangkat tangan kananmu, silakan kau maju ke depan satu persatu. Berdiri dari kiri saya sampai ke kanan saya. Syekurabalara, terimalah kuasa Roh. Hirebekiruru. Mari maju ke depan. Engkau yang sudah angkat tangan kananmu, engkau bangkit berdiri maju ke depan. Mulai dari kiri saya sampai kanan saya. Ambil kesempatan pagi hari ini untuk kau mengalami Tuhan yang hidup. Kalau kau sudah mendengar kebenaran itu memerdekakan engkau. Kebenaran itu akan menjadikan ya dan amin dalam hidupmu. Jangan tunda-tunda kesempatan, jangan tunda-tunda waktunya. Hiralarabashe, hirabalarabashe, haleluya, hirabalayarabashe, Jesus, hiralarabashe, haleluya, hirabalashe, hirabalayashe, haralara. Terima kasih Tuhan, sebab kau berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di Roh Kudus. Aku berdoa pada siang hari ini, supaya kebenaran, damai sejahtera, sukacita di Roh Kudus menjamah semua saudara-saudara maju ke depan. Supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik Tuhan. Sekarang mengalirkan aliran air hidup.
Dan sekarang aku berdoa Bapak Sorgawi, pagi siang hari ini, dalam diri mereka Tuhan mulai mengalir pekerjaan roh. Mengalir pekerjaan roh, mengalir kuasa Roh Kudus, terus bekerja, bergerak. Bagian-bagian hidup saudaraku yang belum tahirkan Tuhan. Bersihkan semuanya Tuhan, supaya kau bebas merdeka untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan bahwa Engkau hidup dalam batin mereka. Dan kehidupan itu mengalir, menjamah orang di sekitar mereka, menjamah orang yang sakit, menjamah orang yang tertekan, menjamah orang yang bergumul, berbeban berat. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mari yang Bapak Ibu yang maju ke depan, angkat kedua belah tanganmu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Perbesar kapasitasnya. Pekerjaan roh nyata dalam hidupnya. Angkat beban. Izinkan dia lihat mukjizat itu masih ada. Mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah rohku. Terimalah kuasa yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera